Hi, welcome back to our YouTube channel Now and Next Movement. Dan hari ini kita di Intergenerational Talk Show kedatangan tamu yang sangat spesial, Pastor Jose Carol dari JPCC. Welcome, Pastor. Thank you, Jonathan. Terima kasih untuk How are undangannya. you doing? I'm very well. I'm very well. Working from home, but I'm very well. Getting a lot of sun. Karena dianjurkan untuk dapat vitamin D sebanyak mungkin. Jadi, makanya saya agak sedikit lebih tan dari sebelumnya. Oh, nice. Are you taking up a new hobby? Juga karena working from home, jadi pagi-pagi punya kesempatan untuk berolahraga lebih banyak daripada sebelumnya. Nah, biasanya udah mesti ke office dan lain sebagainya. Jadi sejak pandemi ini saya punya kesempatan untuk exercise a bit more than usual. Dari dulu udah suka olahraga, cuman sekarang bisa lebih banyak waktunya. Oh, nice. Jadi anak goes juga nih kayaknya ya. Saya juga sepedaan. Cuman ya sepedaan konservatif, bukan seperti banyak yang lebih hardcore. Saya konservatif, saya cuma cari kesehatan aja. That's awesome. That's awesome. So today we're gonna talk about everything tentang intergenerational culture, intergenerational leadership, more about the church, of course. Tapi before we get into all of that, boleh gak Pastor Jose kind of introduce yourself in your own words dari perspektif Pastor Jose sendiri, who is Pastor Jose Carol? Oke, kalau saya ditanya seperti ini, yang selalu ada di on the top of my head itu saya first I'm a husband, then I'm a father. Buat saya keluarga itu ada di urutan prioritas daripada kehidupan saya. Setelah itu I'm a pastor, founder of JPCC, co-founder of JPCC, dan sekarang co-pastoring JPCC dalam kehidupan saya. Setelah itu saya pemerhati dan peduli kepada kehidupan nasional. Saya selalu peduli pada kehidupan berbangsa dan bertanah air, dan especially anak-anak mudanya yang ada di urban, di kota. Bukan nggak peduli sama yang tidak tinggal di kota, tetapi panggilan saya ada di kota. Jadi that's why I'm here in Jakarta sejak 23 tahun. Wow, awesome. And you've been such a blessing in that too. Thank you. You are a part of Now and Next Movement. Mungkin buat teman-teman yang belum begitu familiar sama apa itu Now and Next Movement, how did you get involved in Now and Next Movement? What is unique about Now and Next Movement for you sih? Saya dibawa kepada perhatian tentang teman-teman dan hamba-hamba Tuhan yang berkumpul di NN40 Now and Next Movement ini karena saya juga adalah generasi yang ada di transisi dan menjadi akibat daripada kegerakan yang Tuhan lakukan 40 tahun yang lalu, 40 years ago. NN40 stands for, dulu 40 tahun yang lalu Tuhan mulai melawat kita, dan teman-teman yang berkumpul di sini punya beban untuk memfasilitasi kegerakan Tuhan di Indonesia untuk 40 tahun yang akan datang. Nah, saya adalah salah satu generasi bagian daripada kegerakan Tuhan. Saya bukan generasi bagian daripada awal kegerakan 40 tahun yang lalu, tetapi saya ada di tengah-tengah. Pada waktu itu saya ada di Jerman masih kuliah, dan kami mengalami dampak daripada lawatan Tuhan 40 tahun yang lalu. So itu sebabnya I'm here. Dan karena saya juga sudah menikmati kegerakan Tuhan 40 tahun yang lalu sampai hari ini, saya juga merasa ikut bertanggung jawab untuk facilitate untuk Tuhan terus bisa melawat generasi yang akan datang untuk 40 tahun ke depan. Wow, that's awesome. So, do you have any memories 40 tahun yang lalu seperti apa? What happened then? Saya mengalaminya 30 tahun yang lalu. Pada waktu itu saya ada di Germany, dan itu di akhir daripada 80-an, awal daripada tahun 90-an. Saya mengalami kunjungan dari hamba-hamba Tuhan yang dilawat Tuhan di Indonesia, yang mereka melayani kami di Eropa, dan di Eropa mulai ada kegerakan. Nah, pada waktu saya dilawat Tuhan di Eropa, kemudian saya juga menjadi bagian daripada yang Tuhan pakai, orang-orang yang Tuhan pakai untuk memfasilitasi kegerakan Tuhan di Eropa.
Nah, sebelum saya pulang ke Indonesia tahun 99, saya menjadi ketua panitia daripada dua kejadian atau dua event besar yang menjadi bagian dari sejarah di Eropa. Tahun 96 di De Bron dan tahun 98 di De Bron, Belanda. De Bron itu salah satu kota kecil yang mana ada conference center. Dan di tahun 96 itu hampir 600 orang, dan tahun 98 juga hampir 600 orang berkumpul dari seluruh Eropa, orang-orang Indonesia yang ikut merasakan lawatan Tuhan. Jadi itu dua event itu salah satu atau salah dua event terbesar yang pernah terjadi di Eropa. Back then, I think until now, karena setelah itu tidak banyak event besar yang terjadi atau tidak ada kejadian-kejadian pertemuan orang Indonesia di Eropa yang sebesar itu setelah itu. Sebelumnya tahun 89 di mana saya juga menjadi bagian daripada event tersebut, itu terjadi di Jerman tahun 89 itu di kota Michelstadt. Ada retreat yang dihadiri oleh 400 orang lebih mahasiswa dari seluruh Eropa, mahasiswa Indonesia seluruh Eropa, dan di situ saya juga ikut jadi panitia. Cuma pada waktu itu saya baru awal di Lawat Tuhan, saya belum menjadi ketua panitia. Tapi 96 dan 98 saya yang menjadi ketua panitia daripada retreat atau KKR yang terjadi di Eropa pada saat itu. Oh wow. So itu sampai mendunia ya, dari gerakan yang di Indonesia, bahkan sampai orang-orang Indonesia di Eropa juga mengalami. Wow, that's amazing. Ya, Thank you for dialami sharing. di Amerika, di Kanada, di Australia, di mana-mana sebenarnya lawatan Wow. Tuhan di Indonesia. Itu terutama pada orang Indonesia, mahasiswa Indonesia yang ada di luar negeri. Dan hari ini kita udah mengalaminya, dan mereka berkumpul lagi, pemimpin-pemimpin itu ada di Now Next Movement, dan kita banyak dengar tentang kata ini kalau di Now Next Movement ya. Like aku ada di dalamnya, intergenerasi, intergenerational. I think it seems to be a big part of how we see 40 tahun ke depan cara Tuhan ingin bekerja di dalam gereja seperti apa, dan kata intergenerasi ini banyak dikumandangkan. So mungkin aku mau nanya sama Pastor aja, why is this intergenerational thing so important? Kenapa begitu penting buat gereja hari ini? Ya, sebenarnya intergenerational leadership atau kata intergenerasi ini penting, dan walaupun kata intergenerasi terdengarnya kata baru ya, sepertinya katanya baru, tapi dua kata inter dan generasi itu bukan kata yang baru, dan konsep intergenerasi juga bukan baru, ada di Alkitab sejak Alkitab ada. Zaman Musa, Harun, Hur, dan Yosua, waktu Yosua melawan Amalek, ya Musa harus ada di puncak gunung untuk kemudian mengangkat tangan, dan pada waktu dia kelelahan, Harun dan Hur yang harus kemudian membantu dia mengangkat tangannya. Tapi Yosua yang sedang bertarung. So, kerjasama intergenerasi itu sudah terjadi sebenarnya sejak di dalam perjanjian lama, dan pada saat Musa memimpin bangsa Israel, seluruh perjalanan yang ada. Kita tahu bahwa kepemimpinan Musa nggak bekerja sendiri. Selain ada Harun, Hur, juga ada Miriam kakaknya, dan tentunya orang-orang lain dan pemimpin-pemimpin yang lain yang dia pilih, yang diajarkan oleh mertuanya Yitro. Saya yakin itu di situ intergenerasi sudah terjadi juga. Hmm. So why is it important today though? Kenapa sepertinya eh, apakah ini sesuatu yang jarang terjadi di gereja? Dan kalau sampai nggak terjadi di gereja kepemimpinan intergenerasi ini, berarti kan kalau tidak intergenerasi berarti satu generasi doang yang dominan. What would happen? Ya, ini penting sekali menurut saya, simply karena kita perlu memaksimalkan kekuatan dan tenaga dan kreativitas yang ada di generasi yang lebih muda, dipadukan, diselaraskan, disinergikan dengan pengalaman, hikmat, dan kekuatan yang datang dari generasi yang sudah lebih tua. Jadi memang kita perlu mensinergikan kekuatan daripada dua atau bahkan lebih daripada generasi yang ada. Jadi bukan cuma tua dan muda, dua generasi, termasuk generasi di antaranya yang menjembatani generasi yang lebih tua dan generasi yang lebih muda. Jadi kita perlu memaksimalkan kekuatan yang ada. Setiap generasi punya kekuatan yang berbeda. Wow, okay, very important. I think maybe kalau untuk ngomongin tentang intergenerasi, can you share maybe some of your experiences personally atau di gerejanya Pastor?
how I think it's challenging to a certain degree, dan kita nggak mungkin akan ngomongin tentang ini kalau ini bukan challenge yang ada di gereja hari ini. What was the challenges you faced dalam membangun sort of this culture, integrating, involving the young people? Pertanyaan bagus sekali Jonathan, dan untuk menjawab pertanyaannya sekaligus menjawab pertanyaan yang tadi yang kamu mention yang belum saya jawab, sebenarnya mengapa kata intergenerasi ini muncul kembali. Apakah gereja selama ini hanya dipimpin oleh satu generasi saja dan tidak intergenerasi? Sepertinya kenyataannya seperti itu, karena inilah tantangan yang seringkali dihadapi, karena untuk memimpin bersama-sama intergenerasi, artinya generasi yang lebih dewasa, lebih tua, bekerja sama dan memimpin bersama dengan generasi yang lebih muda, tentunya punya tantangan tersendiri. Nah, salah satu tantangan yang menurut saya cukup besar yang ada adalah pengertian, saling mengerti, understanding, yang akan diperlukan untuk membangun kesepakatan, agreement. Ya. Nah, itu sebabnya karena sulitnya untuk bisa membangun kesepakatan pengertian dari orang yang atau pemimpin-pemimpin yang berbeda generasi, karena setiap generasi punya sudut pandang dan perspektif yang berbeda, nah, punya kekuatan yang berbeda. Nah, karena berkomunikasi untuk membangun kesepakatan itu perlu komunikasi, dan komunikasi bukan sesuatu yang mudah untuk dijalankan. Kita yang menjalankan pernikahan antara seorang suami dan seorang istri yang saling jatuh cinta saja kadangkala sulit, apalagi apabila keputusan dan kepemimpinan harus dijalankan di antara generasi yang berbeda-beda, yang tidak selalu secara chemistry saling jatuh cinta dan saling suka, misalnya. Ya, seperti itu. Jadi faktor kurangnya pengertian, lack of understanding, belum lagi ada misunderstanding, yang akan menjadi salah satu pemicu. Ada banyak faktor yang lain tentunya, tapi salah satu faktor yang menyebabkan banyak gereja yang kemudian perlahan-lahan tanpa sadar memilih, atau kepemimpinan di gereja memilih untuk kemudian memimpin dengan orang yang lebih gampang untuk kita nyambung. Ya, biasanya dengan orang sesama generasi lebih gampang untuk kita nyambung, lebih cepat untuk mengambil keputusan. Ya, jadi itu akibatnya banyak leadership menjalankannya di antara orang-orang yang memang on the same page, satu halaman atau satu pengertian. Ya, biasanya kalau satu generasi akan lebih mudah. Nah, jadi salah pengertian yang sering terjadi dihadapi, tantangan dihadapi oleh gereja, termasuk yang sedang menjalankan kepemimpinan intergenerasi seperti yang kami jalankan di JPCC, bukan berarti nggak ada tantangan, yaitu to build oneness, untuk membangun satu kesepakatan, satu pikir, satu rasa, satu hati, kalau seperti yang Paulus katakan di Filipi, to build oneness, jadi hendaklah kamu sehati, sepikir, sependapat, kesepakatan, itu harus bisa melampaui atau bisa mengatasi all the different perspectives, karena setiap kita punya sudut pandang yang berbeda, understanding yang berbeda-beda. Nah, kalau saya bicara dengan generasi yang lebih tua, seringkali komplain mereka tentang bekerja sama dengan generasi yang lebih muda adalah misalnya contoh, ya mereka kadang-kadang yaitu nggak submissive, misalnya contoh, tidak terlalu mau respect, tunduk. Tapi itu kan pendapat dari sudut pandang, satu sudut pandang. Kalau kejadian yang sama dilihat dari sudut pandang yang lain, belum tentu yang lebih muda itu sebenarnya memberontak. Bisa jadi mereka full of passion, full of speed, full of creativity, tetapi juga kesulitan untuk menjelaskan apa yang mereka pikirkan dan lihatkan pada generasi yang lebih tua untuk mendapatkan approval. Nah, karena nggak sabar, akibatnya mereka melangkah, berpikir melakukan hal yang benar demi kepentingan gereja, nggak punya kepentingan pribadi, tapi niat baik itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang kurang baik. Jadi lack of submission dan tidak tunduk dan lain sebagainya. Jadi kalau saya lihat memang itu tantangan yang paling umum terjadi, dan cukup 1-2 pemicu menyebabkan kemudian yang muda bergerak sendiri, yang lebih tua bergerak sendiri, dan itu yang diinginkan oleh iblis ya, kalau kita tidak satu hati, satu pikir, satu tujuan, ya kita nggak bisa sinergikan kekuatan yang kita miliki bersama. Itu sih pendapat saya. Wow, that's powerful. Berarti lucu juga ya kalau dilihatnya ada chemistry-nya juga. It's really like a relationship ya. Bahkan di leadership gereja pun ada chemistry-nya.
That is so true. Karena nggak gampang untuk bisa komunikasi lintas generasi. Bahkan aku pun ke anak-anak SMP atau SMA sekarang udah lumayan struggling dan memang comfortable-nya dengan umur yang sama. So that's the challenge of intergenerational. Uh, for you, what are the differences? Apa sih perbedaan yang ada di antara generasi yang lebih tua dengan generasi yang lebih muda? Dan what itu yang bikin tantangan chemistry-nya segala macam. What are the key differences there? Karena kalau kita bisa define, I think akan membantu banyak leaders. Eh, saya rasa mungkin banyak faktor ya, tapi mungkin yang saya bisa angkat salah satu faktor yang menjadi kunci itu menurut saya faktor bahasa. Ya, kalau saya bicara bahasa ini bukan bicara soal bahasa Indonesia dan bahasa yang lain. Bahasa itu walaupun semua berbahasa Indonesia, orang tua dan anak. Tapi bahasa itu yang menyebabkan komunikasi bisa lancar dan pengertian bisa disampaikan, understanding bisa dibangun, pengertian bisa dibangun. Mengapa orang tua dan anaknya kandung sendiri seringkali terjadi miskomunikasi dan ada konflik karena tidak ada understanding yang terjadi. Demikian juga suami istri kan. Kenapa konflik muncul hubungan suami istri? Karena nggak ada understanding, tidak ada pengertian. Karena apa yang kita coba ungkapkan belum tentu menjadi hal yang sama yang dimengerti. Disitulah yang namanya misunderstanding. Nah, akibatnya ada ruang untuk asumsi. Nah, semakin besar ruang untuk asumsi, semakin besar faktor salah pengertian itu terjadi. Jadi buat saya bahasa itu adalah salah satu kunci. Nah, kalau saya bilang bahasa sekali lagi ya, bahasa itu bicara soal makna daripada kata yang diungkapkan. Saya masih ingat beberapa kata kunci aja yang saya mau ngambil contoh. Tahun 2000-an awal saya baru pulang dari Jerman. Saya banyak dengar orang Jakarta bilang ember, ember. Saya pikir ember saya kenal ya. Ember itu adalah alat yang dipakai untuk menimba air dari sumur ya, atau alat yang dipakai untuk mengangkut air. Ternyata anak-anak muda Jakarta zaman itu pakai kata ember bukan untuk menimba air. Mereka untuk confirm, mengiyakan sesuatu, mereka bilang emang atau betul, mereka pakai kata ember. Jadi ember dipakai untuk fungsi yang berbeda, walaupun katanya saya mengerti, maknanya saya nggak mengerti. Nah, demikian juga ini sekarang fast forward 25 tahun atau 23 tahun kemudian, saya baru saja minggu lalu bersepeda dengan orang-orang yang seumuran sebenarnya, atau mungkin cuma beda sedikit lah, mungkin 5 tahun lebih muda dari saya. Mereka in the 40s, saya di 50-an, saya berusia 54 tahun. Mereka mungkin 40-an, enggak terlalu muda banyak juga. Terus waktu mau berpisah, mereka kemudian, "Dah om," saya kaget. Saya dipanggil om gitu. Saya terkejut gitu, saya dipanggil om. Nah, ternyata setelah saya sempat agak sedikit tersinggung dipanggil om, saya temukan bahwa om adalah panggilan akrab sekarang untuk orang-orang sebaya. Mereka sesama umur 20-an pun saling menyapa teman mereka om. Ya, om. Ya, jadi, nah kalau ada yang mendengarkan saya, Anda orang-orang yang seumuran dengan saya atau lebih tua dari saya, dipanggil oleh orang-orang yang mungkin tidak jauh lebih muda dari Anda, dipanggil om. Jangan cepat-cepat tersinggung seperti saya, karena itu adalah panggilan akrab untuk sobat. Kalau dulu sempat ada yang panggil sob, atau sob itu sobat ya. Itu panggilan akrab untuk sobat. Dan sekarang mereka panggilannya om. Jadi di jalan saya baru menyadari sekarang kalau saudara pesan transportasi online, pesan makan online, saudara disapa di SMS-nya juga om, dan itu bukan panggilan menuakan kita lagi ya. Ya, waktu kita muda dianggap tua itu seneng kita ya, udah dewasa. Tapi waktu kita mulai sedikit lebih tua sebenarnya nggak terlalu mau dianggap tua. Ya, jadi saya sekarang kalau disapa om, saya nggak lagi tersinggung. Itu contoh aja bahasa. Nah, karena tanpa kita mengerti cara pemakaian kata tertentu, kita salah paham maknanya. Nah, itu yang menyebabkan, menurut saya, menyebabkan banyak misunderstanding terjadi di dalam intergenerational leadership karena yaitu language. If you control the language, if you master the language, kalau kita menguasai bahasanya, we control the communication. Atau we control the conversation. Komunikasi dan konversasi atau tukar pikiran bisa terjadi kalau kita mengerti bahasanya. Ini cuma sudah 2 kata contoh. I see.
So, how do you overcome that? Kayak maybe practically, pernah nggak di ruang-ruang meetingnya JPCC gitu, lagi meeting-meeting gereja dengan lintas generasi dan ada perbedaan bahasa tersebut? How do you overcome that? Kayak, I would imagine there's experiences di mana ada perbedaan bahasa, mungkin saling tersinggung, mungkin generasi mudanya jadi sungkan sama yang lebih lebih tua. Ya pasti, karena ya itu tadi kalau asumsi terjadi, kalau seandainya di dalam pembicaraan yang sama terjadi di ruang meeting gereja di mana ada pemimpin yang lebih tua dan lebih muda berkumpul untuk mau membangun kesepakatan, apabila ada misunderstanding, salah pengertian yang seperti itu muncul, nah kalau tidak kemudian asumsi bahwa apa yang dimaksudkan itu dan apa yang dimengerti itu ditaruh di meja untuk diselesaikan, maka tidak bersedianya kita untuk membicarakan itu memberi ruang di dalam hati kita masing-masing bahwa kita berasumsi dia maksudnya begini. Nah, itu Hmm. akan membuat jarak antara dua pihak yang sedang berkomunikasi. Dan saya temukan dalam gereja seringkali bukan konflik yang muncul, tapi juga jarak yang terbangun. Karena kalau saling diam misalnya, yang muda merasa, oh pemimpin saya maksudnya begini, ya udahlah kalau ide saya tidak diinginkan, ya udah saya diam aja misalnya. Kalau mereka tidak konfrontatif. Demikian juga sebaliknya. Jadi akibatnya jarak juga akan merugikan. Ya, Wow. tabrakan yang tidak sehat juga merugikan. Itu Hmm. sih. Hmm. Wow. So healthy confrontation kali ya. Konfrontasi yang sehat dan membangun. Maybe Ya that's the question. pasti. Ya karena untuk membangun pengertian, untuk membangun kesepakatan itu tetap harus bergesekan ya, harus dekat ya bergesekan. Ya, setiap gesekan itu pasti akan menghadirkan atau mendatangkan panas ya. Ya sebagaimana Amsal 27:17 ya, besi menajamkan besi, Hmm. manusia menajamkan sesamanya. Tapi kalau manusia tidak menempel dekat dan tidak menolak untuk mundur dan terus bergesekan, ya sama-sama tidak akan menjadi tajam. Jadi Wow. memang dua generasi ini harus menolak untuk mundur Hmm. dan kemudian bergesekan dengan sehat, baru hasilnya sama-sama akan menjadi tajam. Tapi Wow. panas tidak terelakkan, tapi sehat. Wow, that's so good. Ya kalau tabrakan sampai saling melukai atau kemudian mundur dan tidak lagi bersedia untuk bergesekan, ya sama-sama tidak akan mendapatkan keuntungan dari apapun yang terjadi. Wow. I can hear. That's so good. That's so good. Aku nggak pernah melihatnya seperti itu sebelumnya. I think that berarti buat orang-orang yang mungkin lagi di awkward phase gitu kan, lagi mencoba untuk membangun kultur intergenerasi ini dan melihat kok nggak nyaman, berarti itu that's actually sehat ya, Iya, ketidaknyamanan tersebut. itu proses yang harus terjadi dalam setiap understanding building proses. Kita harus bicara fakta apa yang terjadi. Terus pada saat kalau kita merasa ada yang dikatakan tidak cocok dengan perasaan kita mesti kasih tahu. Maaf Hmm. ya tadi waktu aku dipanggil Om itu maksudnya boleh tahu nggak seperti apa? Ya itu tadi cari fakta. Oh tadi kita panggil Om maksudnya bukan untuk ini loh ya. Itu panggilan kita dijelaskan ini panggilan akrab. Oh oke itu faktanya. Soalnya waktu aku dipanggil Om, aku merasa agak sedikit kok gimana ya. Nah kita juga sulit menggambarkan perasaan mesti kasih tahu. Bukan tersinggung sih, tapi juga nggak nggak merasa nyaman juga gitu ya. Oh gitu. Right. Oke, kalau gitu ke depan gimana? Aku tetap panggil Om, boleh tetap maaf ya, ini kadang-kadang kita bukan gini panggil apa? Panggil ko. Oke, panggil ko atau panggil apa misalnya. Oh nggak apa-apa kalau gitu saya udah ngerti. Lain kali oke nggak apa-apa. Karena nama itu panggilan akrab nggak apa-apa kalau kita keperucut panggil Om. Nah setelah saya adopt pemikiran dan understand gitu, believe it or not, saya di tengah jalan ketemu orang, saya naik sepeda ada yang permisi Om, saya juga silakan Om. Karena kalau dia permisi Om, saya awalnya seringkali dilewatin orang, mereka bilang permisi Om, saya tersinggung. Emang badan saya kan udah pakai helm, pakai kacamata, pakai masker, emang dia bisa lihat kalau ini yang sepeda Om. Saya agak tersinggung, saya pikir apa perut saya yang menunjukkan saya Om. Ternyata itu panggilan akrab, permisi Om. Akhirnya sekarang saya udah agak tersinggung, saya juga balas. Sama-sama Om. Dia mau anak muda juga saya panggil Om karena bukan lagi pelecehan gitu. Right, right. That's so awesome. Ya, 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 ya. Dan berarti begitu udah ngelewatin gunung ketidaknyamanan itu ada sebuah kenyamanan yang bakal justru akan terjadi ya. Ya, karena understanding yang kebangun kan pengertian. That's so true. Wow, awesome. Now moving on into kayak
I think there's this tension di mana uh, generasi muda kadang-kadang sering sering ngelihat kalau mereka ya itu kan dibatasi, nggak bisa gerak cepat dan lain-lain. Tapi on the flip side, uh, generasi tua punya banyak yang mereka ingin berikan gitu. Dan can you speak kayak menurut Pastor Jose bagiannya generasi in the discipleship process ya, bagiannya generasi yang lebih senior. Apa sih yang sebenarnya generasi muda butuhkan? Kadang-kadang mungkin karena mereka ingin apa ya generasi yang lebih senior ingin memuridkan mereka justru melihatnya dengan cara mengekang gitu kan. Mengarahkan micromanaging gitu kan. But what is really the essential things yang butuh untuk memuridkan generasi muda buat Pastor Jose? If that makes sense. Ya, yeah, it makes totally sense. Saya rasa salah satu hal yang generasi saya menaruh diri saya di posisi yang lebih tua bisa berikan pada generasi yang lebih muda itu adalah all my experiences and wisdom. Karena saya hidup lebih panjang, saya berjalan sudah lebih jauh, saya sudah melewati jalan yang akan anak-anak saya atau generasi yang lebih muda lewati. Nah, itu sebabnya dalam perjanjian lama pun bangsa Israel disuruh untuk menempatkan batu-batu peringatan sebenarnya, sehingga pada waktu anak-anak mereka lewat, anak-anak mereka bisa tanya, Pap, Dad, Mom, ini dulu apa sih, kenapa sih batu ini ada? So you can tell the story. So, our spiritual journey yang sudah kita lewati itu adalah harta karun yang sangat berharga yang bisa dibagikan kepada generasi yang muda yang belum pernah melewati jalan itu atau belum punya pengalaman itu. Itu salah satu hal yang ada. Yang kedua, perspektif. Ya, the longer you walk, semakin banyak pengalaman yang kita pernah jalani, semakin banyak sudut pandang yang kita kumpulkan. Nah, itu yang menurut saya adalah harta karun juga yang bisa diwariskan pada generasi yang lebih muda dan diajarkan pada yang lebih muda. Nah, salah satu pelajaran berharga yang diajarkan oleh dunia psikologi pada orang tua untuk membesarkan anaknya adalah mendewasakan anaknya. Nah, salah satu untuk mendewasakan anak mereka adalah membawa anak-anak yang ada untuk melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda. Jadi, sejak saya mengerti kebenaran itu, saya waktu membesarkan anak-anak saya, salah satu hal yang saya sengaja seringkali lakukan adalah melihat sebuah kejadian dan membawa mereka untuk melihat dari sudut pandang yang lain. Tidak hanya dari sudut pandang mereka saja. Jadi kemampuan seorang anak untuk switch position, untuk berpindah posisi. Atau dalam bahasa yang sering kita pakai, berdiri di posisi sepatu orang lain. Itulah yang dinamakan dengan growing up, menjadi dewasa. Maturity, kedewasaan. Nah, jadi salah satu hal yang menurut saya bisa kita lakukan, yang bisa dibantu oleh orang-orang yang lebih dewasa kepada generasi yang lebih muda adalah mencoba membantu generasi yang lebih muda untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda-beda. Nah, itu yang kami lakukan di gereja juga untuk memfasilitasi mereka yang mau menikah. Ya, jadi kita bukan juri yang mengatakan bahwa pasangan ini siap dan tidak saja, tapi kami adalah fasilitator yang menuntun mereka untuk berpikir hal-hal yang mungkin belum pernah mereka pikirkan. Sudah pernah kepikiran ini enggak? Sudah pernah mempersiapkan ini enggak? Sudah pernah mengantisipasi ini enggak? Nah, kalau kamu ada di posisi seperti ini, kira-kira yang seperti ini kamu lakukan seperti apa? Nah, itu adalah hal-hal yang kita lakukan untuk membantu mereka berdiri di posisi yang berbeda-beda sebelum mereka menjalani perjalanan sesungguhnya. I see. Jadi membawa mereka memasuki sebuah perjalanan yang belum mereka jalani, yang akan mereka jalani sambil mempersiapkan mereka. Tanpa mendikte apa yang harus mereka lakukan. Nah, menurut saya itu salah satu hal yang bisa dilakukan oleh kita, atau saya yang menjadi bagian daripada generasi yang lebih tua. Wow. So even in the meetings, mungkin di dalam, in a practical sense gitu kan, di operasional gereja, lagi-lagi ngobrol atau lagi meeting, so the older generation perlu ada di role dan perspektif di mana how can I give them a different perspective. Is that correct? Ya, saya seringkali dalam pertemuan saya, karena kami di JPCC, saya rasa mungkin ada 3 generasi, if not 4 generations leading at the same time.
Jadi saya perhatikan kadang-kadang usulan itu datang dari generasi yang mana, dan saya punya perspektif apa, sudut pandang saya, kenapa saya keberatan, kenapa saya punya catatan, atau kenapa saya punya pertimbangan, dan saya akan menjelaskan mengapa. Jadi memang penting dalam kita berinteraksi bukan hanya menyampaikan pendapat kita. Kita tidak setuju, kita keberatan, kita setuju, kita mendukung, tapi juga menjelaskan alasan the why behind the what. Ya. Jadi seringkali saya harus menjelaskan alasan di balik pemikiran saya, kenapa saya berpikir seperti itu. Tapi itu pun saya biasanya lakukan dengan langkah yang sangat halus dengan menempatkan di atas meja. Menurut saya berpendapat seperti ini, misalnya saya keberatan karena ini pengalaman kita seperti ini, pernah kejadian seperti ini, dan lain sebagainya. Menurut kalian bagaimana? Melihat dari sudut pandang ini. Kalau kalian melihat dari sudut pandang ini. Nah, tidak jarang saya temukan kemudian setelah mereka melihat perspektif saya, mereka kemudian berkata, oh iya juga ya, kita belum pernah kepikiran seperti itu. Ya. Wow. Yeah, that's a good way to, itu angle masuk yang sangat smooth. That's very good actually. Yeah. Thank you. Just a few more questions. Yeah. I'm wrapping this up. What do you want to say to the untuk generasi mungkin lebih senior atau yang sebaya sama Pastor? What's your message to them di dalam membangun hubungan, memuridkan dan memimpin generasi yang lebih muda? What do you see the challenges are, dan mungkin what encouragement atau dorongan apa yang Pastor ingin sampaikan? Ya, tadi kalau saya katakan bahwa kuncinya di communication, dan kunci untuk menghadapi tantangan komunikasi adalah language, bahasa, dan itu hanya bisa kita jembatani if both generations spend time together. Dua generasi ini menjalani kehidupan bersama. Yang saya maksudkan menjalani kehidupan bersama dan spend time together bukanlah spend time waktu meeting rapat, tapi justru menjalankan kehidupan bersama di luar meja kerja atau di luar ruang rapat. Jadi pada saat kita spend time together, kita lihat hal kejadian itu bersama-sama dan kemudian memberikan respons bersama-sama. Dan pada saat itu terjadi, kita saling pick up, saling menangkap bahasanya masing-masing dalam setiap kejadian. The more we do it, the more we speak the same language. Ya, jadi itu sih, it sounds simple, but it's not easy. Karena buat generasi yang lebih tua untuk masuk menjalankan kehidupan yang dijalani yang muda, kadang-kadang nggak segampang itu, karena boring. Vice versa, yang muda ikut kehidupan om-om ini juga bisa jadi boring. Ya, jadi ideally ada common interest. Ya, saya lihat ada banyak yang generasi lebih tua yang sekarang suka olahraga. Nah, olahraga itu salah satu common interest. Karena baik tua baik muda suka olahraga, ya. Nggak semua yang tua suka main game, ya. Ya, jadi susah kalau yang tua suruh main game. Saya salah satu tools yang saya pakai untuk komunikasi dengan anak saya, anak saya, ya, saya belajar salah satu gamenya yang mereka main, jadi sehingga saya bisa main game dengan mereka sama-sama. Selain olahraga, selain common interest yang lain. Jadi kalau if we do life together, then we build understanding towards each other. Dan sehingga komunikasi itu lebih gampang. Nah, kalau kita bisa do life together with different generation, ya akan lebih gampang untuk berkomunikasi. Dengan istri juga seperti itu, saya punya common interest. Jadi sehingga dunia istri saya mengerti. Dia kalau dia cerita nama-nama teman-teman dia, saya nggak buta. Demikian juga saya berusaha membawa istri saya masuk ke dalam dunia saya, seperti itu. Apa yang berlaku di suami istri, berlaku di orang tua anak, berlaku di dalam kehidupan bergereja sebenarnya. Nah, tantangannya ada seringkali cuman bertemu dan do life together di rapat kerja dan di meja kerja atau di kantor saja. Wow, awesome. Now shifting itu your message to the older generation, to the younger generation. Mungkin ada teman-teman di sini yang mungkin lumayan struggling gitu kan. I wanna do more gitu. I can do more. Or kok rasanya aku nggak di trust, atau I can't really trust my older generation. What's your advice to them? Mungkin ada term yang lumayan keren, lead up gitu kan. Maybe can you speak to the younger generation yang punya struggle itu? Yeah, the key to the leader's heart is actually simple. The key is always small biasanya.
Nah, untuk membuka hati dan approval dan support dari older generation sepertinya tadi you already use the word trust, to build trust. Ya, banyak anak yang perlu approval orang tuanya untuk diizinkan, itu percaya. Nah, kepercayaan bukan sesuatu yang dikasih tanpa syarat. Alkitab sudah kasih tahu kepercayaan hanya dikasih kepada kita yang bertanggung jawab, yang dapat dipercaya. Ya, saya kira kembali lagi karena konteks kita gereja dan Alkitab, ya bahasa Yunani-nya pistos. Pistos itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris responsible, accountable, trustworthy. Jadi percaya hanya datang kalau kita bisa bertanggung jawab. Jadi kunci itu the leader's heart untuk kita bisa di-approved, dipercaya lebih adalah being responsible for what we have been trusted for. Jadi apapun yang kita dipercayakan kalau kita lakukan sebaik-baiknya, we do it the best way we can. Dan biasanya itu rewardnya eventually itu adalah percaya. Nah, apalagi kalau kita belajar untuk mengkomunikasikan itu kepada leader kita mengerti bahwa ada gap komunikasi, kita belajar bahasanya yang dimengerti di atas dan we use the terms and the way to explain it kepada mereka dengan bahasa yang bisa dimengerti, dan apalagi kalau kita mampu berdiri di posisi mereka. Saya rasa lack of understanding nggak akan terjadi seperti yang kita sedang hadapi, dan resentment, penolakan untuk kemudian kita menjauh juga tidak akan terlalu sering terjadi kalau kita mengerti prinsip kebenaran ini. Oh wow, bertanggung jawab. That's so good. Maybe last question. Yeah. Just the last thing. Speaking mungkin to the brothers and sisters in Christ, you're the body of Christ. What's in your heart lately, and what's your message to them in wrapping up this conversation? Ya, doa saya adalah akan ada sinergi di tubuh Kristus antara intergenerasi, beberapa generasi yang berbeda-beda, ada pengertian dan sinergi yang sangat kuat, sehingga semua kekuatan yang ada di dalam tubuh Kristus bisa maksimal. Pengalaman, hikmat, perjalanan iman, spiritual journey yang dimiliki oleh generasi yang lebih tua bisa dibagikan kepada generasi yang lebih muda. Kekuatan, kreativitas, semangat yang dimiliki oleh generasi muda dapat kemudian bekerja sama dengan semua hikmat dan kekuatan yang ada di generasi yang lebih tua, dan bersama-sama kesehatian dan kesepakatan ini mendatangkan berkat yang datang daripada Tuhan untuk memberkati bangsa ini dan memberkati generasi ini. Itu aja sih dari saya, Jonathan. Well, thank you so much, Pastor. You've been such a blessing, and we pray that God will continue to use you in a more amazing way. Thank you. Thank you so much. Sama-sama, Tuhan berkati. Saudara, jika video ini memberkati saudara hari ini, please consider to like, share, and subscribe di YouTube channel Now and Next Movement, di mana kita akan terus mendiskusikan tentang intergenerational leadership, intergenerational discipleship, dan revival in this new landscape. God bless you.